Selamat siang sahabat Bincang Indonesia. Dengan saya Leonia Christina, penggiat pendidikan. Kali ini saya akan membawakan topik yang berjudul anak berkebutuhan khusus. Banyak orang yang merasa bingung membedakan anak berkebutuhan khusus dan anak luar biasa. Ada 3 sisi yang membedakannya, secara psikis, secara psikologis, dan secara sosial. Secara fisik, anak luar biasa fisiknya normal. Anak berkebutuhan khusus biasanya tidak begitu normal. Dalam hal sosial, anak berkebutuhan khusus bisa beradaptasi dengan keadaan sosial di lingkungannya, sedangkan anak luar biasa menemui kesulitan untuk beradaptasi dengan keadaan sosialnya. Sebutan anak berkebutuhan khusus terasa lebih positif dan netral, karena semua anak yang dikategorikan disabled mendapat kesempatan yang sama dalam menimba ilmu, memajukan potensi yang ada di dirinya, dan untuk mencapai apa yang mungkin menjadi cita-citanya. Bahkan lebih dari itu, pemerintah melalui Permendiknas nomor 70 tahun 2009 memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah bersama dengan peserta didik pada umumnya di sekolah yang disebut sekolah inklusif. Pendidikan inklusif dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Sebagai seorang yang telah berterjun dalam dunia pendidikan selama puluhan tahun, saya merasa beruntung dapat menyaksikan bagaimana seorang anak ABK bertransformasi menjadi seorang yang boleh dikatakan close to genius. Maksudnya sangat pandai, melebihi teman-temannya yang terdiagnosa normal secara intelektual. Meskipun hal ini jarang terjadi, tetapi kita harus berbesar hati bahwa ini bisa terjadi, terutama kalau kita bisa mendiagnosa kebutuhan khusus yang bagaimana yang dibutuhkan oleh si anak berkebutuhan khusus. Kita bisa melihat anak berkebutuhan khusus itu biasanya menghindari kontak mata. Ciri khas kedua, anak berkebutuhan khusus lebih suka menyendiri. Ciri ketiga dari anak berkebutuhan khusus adalah emosional. Ciri keempat daripada ABK yang bisa dikatakan di sini adalah kesulitan berkomunikasi. Karenanya untuk ABK dengan handicap yang mereka miliki, untuk dapat bersosialisasi dan berkomunikasi dengan lingkungan seperti dalam pendidikan, mereka memerlukan layanan khusus. Misalnya, 1. Shadow teacher. Di dalam kelas, anak ABK memerlukan teman, arahan, binaan, kasih sayang, orang yang menyemangati seperti shadow teacher untuk membuat semangatnya terbakar, dan anak akan selalu berusaha untuk mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, untuk berusaha sejajar dengan teman-temannya yang lainnya di kelas tersebut, di sekolah inklusif. Intinya, anak berkebutuhan khusus tidak boleh dibiarkan sendirian atau menyendiri dalam melakukan kegiatannya. Anak berkebutuhan khusus harus didampingi agar kemampuan potensialnya bisa dikembangkan. Dan untuk menggali hidden potential dari anak berkebutuhan khusus, kita harus berusaha melibatkan si anak secara aktif dalam semua kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Jadi perasaan bahwa mereka beda dengan yang lainnya harus dieliminasi, harus dihilangkan. Mereka harus punya perasaan yang ditimbulkan oleh kita bahwa mereka bisa, mereka harus berkeyakinan bahwa mereka bisa seperti yang lainnya, dan mereka pasti bisa.